Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali untuk belajar kimia. Di pertemuan sebelumnya, Ustadz telah sampaikan bahwa senyawa hidrokarbon itu banyak sekali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Kemudian kemarin saya juga sudah menyampaikan bahwa senyawa hidrokarbon itu senyawa karbon memiliki 3 karakteristik utama atau 3 sifat khas gitu ya, atau 3 sifat khas atom karbon. Nah, kita coba review dulu materi pembelajaran minggu lalu. Yang pertama, dia memiliki elektron valensi sebanyak 4 gitu ya. Jadi elektron valensi dari atom karbon, ya, ini atom C, itu 4 ya. Akibatnya apa? Akibatnya atom karbon ini dapat berikatan dengan 4 atom yang berbeda gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan ini atom karbon. Nah, atom karbon ini dapat berikatan dengan 4 atom yang berbeda. Atau istilahnya nanti kita sebut dengan memiliki 4 tangan gitu ya. Jadi istilah lainnya nanti memiliki 4 tangan. Jadi itu memiliki 4 atom karbon yang berbeda. Kemudian sifat yang kedua adalah dapat membentuk ikatan tunggal, ya. Jadi dapat membentuk ikatan tunggal. Kemudian rangkap 2, atau dapat membentuk ikatan rangkap 3. Ya, jadi dapat membentuk ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu katenasi. Nah, jadi sifat yang selanjutnya adalah katenasi. Nah, itu sifat khas dari atom karbon yang kemarin sudah kita pelajari ya. Jadi ini tidak perlu kita bahas kembali. Nah, hari ini kita akan sampaikan terkait dengan pembagian senyawa karbon ya. Jadi pembagian senyawa karbon berdasarkan berdasarkan bentuk rantainya itu kita bagi menjadi 3 ya. Jadi senyawa karbon ini dapat kita bagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu kita sebut dengan senyawa karbon alifatik. Namanya adalah hidrokarbon alifatik. Kemudian yang kedua adalah siklik. Kemudian yang terakhir, yang terakhir ini adalah hidrokarbon aromatik. Nah, gitu ya. Jadi berdasarkan bentuk rantainya, ini jadi kita bagi berdasarkan bentuk rantai. Jadi berdasarkan bentuk rantai, hidrokarbon dapat dibagi menjadi hidrokarbon alifatik, siklik, kemudian yang terakhir adalah hidrokarbon aromatik. Hidrokarbon yang alifatik itu maksudnya adalah hidrokarbon yang memiliki rantai yang lurus. Nah, contohnya apa? Nah, ini contohnya di bawah nih. Nah, ini adalah contoh hidrokarbon yang memiliki atau strukturnya adalah alifatik atau rantai lurus. Kemudian yang kedua adalah siklik. Nah, ini berdasarkan namanya saja kita sudah bisa memahami bahwa siklik itu berarti membentuk suatu siklus atau membentuk terhubung begitu ya. Nah, contohnya adalah ini. Nah, ini misalkan di sini ini namanya adalah siklobutana. Nah, ini namanya siklobutana. Siklobutana ini artinya C ke 1, 2, 3, 4-nya terhubung. Sedangkan yang ini tidak terhubung. Jadi alifatik dan siklik jelas perbedaannya. Kalau alifatik itu lurus saja dan tidak ada C yang terhubung gitu ya. C awal dan akhirnya itu tidak terhubung. Tapi kalau misalkan siklik, C awal dan akhirnya itu terhubung. Nah, ini kita hitung C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini namanya adalah siklo ya, oktana. Karena ada 8. Nah, ini namanya siklo oktana. Kemudian yang terakhir adalah hidrokarbon aromatik.
Nah, hidrokarbon aromatik ini memiliki aroma yang khas. Nah, biasanya untuk aroma-aroma yang digunakan dalam makanan atau minuman itu biasanya berasal dari senyawa hidrokarbon aromatik. Nah, ini contoh yang paling umum adalah senyawa benzena. Ya, jadi senyawa benzena ini merupakan contoh hidrokarbon yang memiliki struktur aromatik. Jadi kita coba review kembali. Jadi berdasarkan bentuk rantainya, hidrokarbon dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah hidrokarbon alifatik, yang kedua adalah hidrokarbon siklik, dan yang terakhir adalah hidrokarbon aromatik. Ya, jadi itu pembagian jenis hidrokarbon berdasarkan bentuk rantainya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, jadi sekarang kita coba buat suatu contoh soal gitu ya. C. Nah, ini misalkan H3, kemudian ini CH2, ini CH2, 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 ini CH, kemudian ini CH3, ini CH3. Nah, misalkan ada soal seperti ini, nah ini berdasarkan bentuk rantainya, kira-kira hidrokarbon yang di atas ini termasuk hidrokarbon alifatik, siklik, aromatik. Nah, jadi kalian tinggal lihat saja hidrokarbon tersebut, ujung dan juga akhirnya tersambung tidak gitu ya. Nah, ini kan awalnya ini, kemudian ujungnya bisa dikatakan yang ini. Nah, ini kan tidak tersambung, maka senyawa hidrokarbon ini adalah termasuk hidrokarbon alifatik gitu ya. Nah, jadi begitu cara mengidentifikasi suatu senyawa hidrokarbon karena tidak ada penghubung antara hidrokarbon awal dengan hidrokarbon yang terakhir, ini dan ini tidak terhubung, maka kita sebut dengan hidrokarbon alifatik. Nah, itu contoh untuk senyawa hidrokarbon alifatik. Sekarang kita coba lihat yang ini. CH2, misalkan CH2, di sini CH2. Nah, ini dihubungkan. Nah, maka ini otomatis termasuk sebagai hidrokarbon siklik ya. Jadi ini hidrokarbon siklik. Nah, kalau kita lihat di slide sebelumnya, antara hidrokarbon alifatik dan juga aromatik itu sama-sama terhubung, tapi ada perbedaan. Apa perbedaannya? Nah, ini perbedaannya. Ada yang kita sebut dengan ikatan rangkap, ya. Jadi ada yang kita sebut sebagai ikatan rangkap. Nah, jadi kalau hidrokarbon aromatik itu ada ikatan rangkapnya. Dan ikatan rangkapnya itu selang-seling. Jadi rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal. Nah, itu yang kita sebut dengan hidrokarbon aromatik ya. Jadi kalau digambarkan sebenarnya seperti ini. Nah, misalkan begini. Jadi ini rangkap, tunggal lagi, rangkap. Ya, jadi silih berganti dan biasanya bentuknya itu segi 6. Ya, bentuknya segi 6. Ini yang umum yang dipelajari gitu ya. Oke, jadi itu pembagian hidrokarbon berdasarkan bentuk rantainya. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, sekarang ada yang istilah, ada hidrokarbon namanya alkana, alkena, dan juga alkuna. Nah, ini berdasarkan ikatan antar atom C-nya. Jadi, kalau kita identifikasi berdasarkan ikatan antar atom C, gitu, maka hidrokarbon ini dapat kita bagi menjadi 3. Nah, ini yang di atas alkana, kemudian alkena, dan yang terakhir adalah alkuna. Ya, jadi ada alkana, alkena, dan alkuna. Apa bedanya? Alkana itu maksudnya hidrokarbon dengan rantainya tunggal. Nah, ini tunggal. Kemudian alkena itu rangkap 2. Yang terakhir alkuna itu rangkap 3. Oke. Jadi itu beda antara alkana, alkena, dan alkuna. Oke. Saya kasih contoh misalkan begini. Nah,
Ini ada senyawa hidrokarbon CH3, CH3. Nah, kalau kita lihat di sini, ini garisnya hanya satu, maka ini yang kita sebut sebagai rantai tunggal. Nah, ini yang kita sebut sebagai rantai tunggal, maka ini yang kita golongkan sebagai senyawa alkana. Oke. Kemudian kalau misalkan ada senyawa hidrokarbon, bentuknya seperti ini. Nah, CH2, rangkap 2 CH2. Nah, ini kan garisnya ada dua, maka ini yang kita sebut sebagai senyawa hidrokarbon rangkap 2. Kalau rangkap 3 ya gimana? Rangkap 3 ya berarti begini, ada 3 garisnya gitu ya. Nah, ini namanya alkuna. Jadi berdasarkan ikatan antar atom C-nya, senyawa hidrokarbon dapat kita bedakan menjadi 3 ya. Jadi yang pertama alkana, yang selanjutnya alkena, ini alkena. Kemudian yang terakhir adalah alkuna. Oke, jadi itu pembagian senyawa hidrokarbon berdasarkan ikatan antar C-nya. Jadi sudah ada dua pembagian. Yang pertama berdasarkan bentuk rantainya, yang kedua berdasarkan ikatan antar atom C-nya. Oke, jadi itu pembagian dari senyawa hidrokarbon. Baik, nah ini yang terakhir, yang materi terakhir yang ingin saya sampaikan. Nah, ini pembagian atom C. Barusan yang kita bagi adalah senyawa hidrokarbon. Nah, sekarang atom C-nya. Nah, atom C itu ini kan, ini atom C ya. Ini atom C, ini atom C ya kan. Ini atom C, ini atom C itu. Nah, ternyata atom C itu dapat kita bagi menjadi 4. Yang pertama namanya adalah atom C primer. Jadi ini atom C yang pertama, yang kedua atom C sekunder. Oke. Kemudian yang ketiga adalah atom C quaternar. Oke. Oh, apaan? Ini yang keempat ya. Nah, yang ketiga itu adalah atom C tersier dulu. Kelewat ya. Jadi ada primer, sekunder, dan tersier. Nah, kita coba pahami masing-masing. Yang dimaksud dengan atom C primer itu atom C yang berikatan dengan satu atom C yang lain atau hanya ada 3. Nah, itu gampangnya. Atom C sekunder, atom yang memiliki haknya 2. Atom C tersier yang haknya 1, dan yang terakhir atom C quaternar yaitu yang tidak ada hak. Tidak ada hak gitu ya. Nah, oke. Jadi itu pengertian dari atom C primer, sekunder, dan tersier. Nah, selanjutnya kita coba identifikasi dari senyawa hidrokarbon ini, maka yang termasuk hidrokarbon C primer, sekunder, dan tersier yang mana? Sekarang kita mulai dari C primer dulu. Oke, jadi atom C primer itu yang haknya ada 3, maka kalau kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ada 6 atom C primer. Dan biasanya atom C primer itu ada di ujung. Gitu ya. Yang kedua adalah atom C sekunder. Oke, atom C sekunder itu hanya ada 2. Oke, kita cek 1, 2. Oke, ada 2 atom C sekunder. Kemudian C tersier. Nah, C tersier berarti yang hanya ada 1. 1, 2 ya, ada 2. Yang terakhir atom C quaternar. Ya, atom C quaternar. Quaternar. Nah, atom C quaternar yang enggak ada C, yang enggak ada haknya, ini 1 saja. Oke. Jadi itu pembagian atom C berdasarkan ikatannya dengan atom C lain atau dengan ikatan H ya. Atom C primer, sekunder, tersier, dan quaternar. Oke, kita coba latihan nih ya sebelum kelas kita sudahi. 1, 2, 3, 4 itu 5 ke sini, ini ke atas, ke samping, ini ke samping.
Nah, ini hanya ada 3. Oke, ini hanya ada berapa nih ini? Kita lihat nih garisnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti hanya cuma 1. Hanya 1 aja. Ini garisnya sudah 1, berarti hanya tinggal 3. Kenapa harus begini? Karena kan C itu tadi ikatannya harus 4 ya. C itu ikatan C itu wajib 4. Itu harus 4. Jadi kalau sudah ada garis 1, maka hanya sisanya saja itu. Nah ini C yang ini garisnya 1, berarti hanya ada 3. C yang ini garisnya udah 3. 1, 2, 3. Berarti hanya 1 saja, hak saja. C yang ini garisnya ada 2. 1, 2. Berarti CH2. Kemudian ini CH. Yang ini CH2. Yang ini CH3. Karena garisnya baru 1. Ini juga CH3. Oke, nah hidrokarbon ini kita analisis ada berapa sih C primernya? Nah, kita hitung ya. C primer itu yang hanya ada 3, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 C primer. Kemudian C sekunder. C sekunder itu yang hanya 2, 1, 2 ya. Ada 2, kemudian C tersier. C tersier itu hanya 1, 1, 2, 3 ya, ada 3. Kemudian yang terakhir C quaterner. Ya. C quaterner di sini tidak ada ya, udah 0 saja gitu ya. Jadi mungkin nggak ada C quaterner, mungkin nggak ada C tersier, mungkin saja gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya. Jadi ada 3 poin utama yang kita sampaikan. Yang pertama adalah pembagian senyawa karbon berdasarkan bentuk rantainya ya. Senyawa hidrokarbon berdasarkan bentuk rantai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pembagian senyawa karbon hidrokarbon berdasarkan ikatan dengan atom C lain. Ya, dengan atom C lain. Kemudian yang terakhir adalah pembagian atom C. Ya, pembagian atom C. Oke, saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi antum sekalian. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.